Prinsipnya yang paling awal, yang paling mendasar adalah kalau urusannya itu adalah urusan dengan manusia, maka harus diselesaikan secara manusiawi. Kesalahan kita pada manusia tidak bisa diselesaikan dengan cara memohon ampun kepada Allah, tidak bisa. Kita harus menyelesaikan dengan manusia itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, apabila posisinya kita membuat sedih seseorang atau membuat kecewa seseorang, dan kita tidak merasa kalau kita itu berbuat sesuatu yang besar, namun orang itu sangat tersakiti dengan suatu perbuatan kita. Nah, dan bagaimana cara kita minta maaf padahal kita sendiri tidak menyadarinya itu. Dan namun seseorang itu sudah sangat sakit hati terhadap perbuatan kita. Bagaimana cara meminta maaf yang benar dan dimaafkannya itu seperti apa? Sampai orang itu memaafkan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prinsipnya yang paling awal, yang paling mendasar adalah kalau urusannya itu adalah urusan dengan manusia, maka harus diselesaikan secara manusiawi. Kesalahan kita pada manusia tidak bisa diselesaikan dengan cara memohon ampun kepada Allah, tidak bisa. Kita harus menyelesaikan dengan manusia itu juga. Nah, masalahnya begini. Cara orang merespon apapun yang kita lakukan kepada mereka, omongan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, itu unlimited maknanya bagi orang lain. Unlimited, tidak terbatas maknanya bagi orang lain. Contoh begini. Kita ini tidak ada niat apa-apa nih, kita ngomong misal begini, contoh, hitam misal begitu. Tapi kemudian ada orang yang merasa bahwa hitam itu menjelekkan dia, itu berarti kata hitam itu bermakna unlimited bagi orang tersebut atau bagi orang lain. Maka yang dilakukan yang pertama, tabayyun dulu. Tabayyun dulu, perjelas. Tiba-tiba kok ada teman baik kita lalu kemudian dia menjauhi kita, tidak mau berinteraksi lagi dengan kita, tidak mau bersahabat dengan kita, maka pasti ada sesuatu yang terjadi di antara kita dengan mereka. Maka sebelum kita kemudian sudah memiliki suudzon dengan orang lain, dengan sahabat kita, dengan teman kita, maka tanyakan kembali ada apa? Apa yang terjadi? Kenapa kok kita kemudian tiba-tiba menjauh? Apa masalahnya kok sampai kemudian tidak ada komunikasi? Karena begini, tidak mungkin ujuk-ujuk sebuah perilaku terjadi tanpa sebabnya. Hukumnya jelas, rumusnya. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Tidak akan ada reaksi perbuatan kalau tidak ada pemicu perbuatan itu terjadi. Maka satu tadi tabayyun, kenapa hal itu bisa terjadi? Mungkin saudara-saudara sudah membaca bagaimana kisahnya antara Umar dan Abu Bakar. Ya. Antara Umar dan Abu Bakar. Ketika dua orang ini kemudian si Umar ketika bertemu dengan Abu Bakar kemudian tidak diucapkan salam. Itu sampai kemudian laporan kepada Nabi. Nah, laporan kepada Nabi itu namanya proses tabayyun. Kalau orang itu tidak bisa menjawab langsung atau tidak mau menjawab langsung kepada kita, maka kita cari orang yang berpengaruh buat dia untuk meminta dia menjelaskan apa yang menjadi permasalahannya. Satu, tabayyun. Yang kedua, kalau kemudian begini, kita sebenarnya merasa bahwa kita tidak berbuat salah atau tidak melakukan kesalahan, tapi dia merasa bahwa kita menyakiti mereka, maka dalam kondisi itu apapun kondisinya kita harus minta maaf. Meminta maaf itu tidak akan merendahkan harkat dan martabat kita sebagai manusia, tapi justru akan menunjukkan betapa mulianya seseorang. Makanya ada orang kekeh tidak mau minta maaf, tidak mau bersaudara dengan orang lain hanya karena masalah yang sepele. Itu menandakan begitu kerdilnya mentalnya sebagai seorang manusia. Jadi tabayyun, minta maaf, sampai kemudian lalu pertanyaan begini, sampai batas mana kemudian harus minta maaf, sampai kemudian mau memaafkan kita. Secara manusiawi kita tidak bisa memaksa orang kemudian mengikuti apa yang kita inginkan, tidak bisa. Sekuat apapun kita minta maaf, tapi kalau kemudian dia tidak berniat untuk memaafkan kita, ya sudah. Secara urusan manusiawi kita sudah selesai. Ya jelas kita sudah menunjukkan
itikat baik, sudah menunjukkan niat sebagai seorang saudara, dalam hubungan ukhuwah untuk meminta maaf, maka selesai sudah urusannya itu. Masalah kemudian dia maafkan atau tidak, biarkan kemudian hanya Allah akan berikan hidayah buat orang tersebut. Saya kira itu yang harus dilakukan.